Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini saya Indra Tarigan beserta tim, ada Kevin Junior Ginting, ada Mbak Tessa Mariska, ada Anju, ada Ivan, ada juga sekretaris saya kebetulan nggak mau maju, namanya Ina Wadi Tarigan. Jadi memang ini acara ini udah 2 minggu saya agendakan untuk mengadakan ucapan syukur, di mana semua kita tahu saya bulan 7 di tanggal 4 saya sekolah S3 di daerah Cipinang. Nah, jadi tanggal 31 Desember saya bebas, CB tanggal 27 Februari saya dinyatakan bebas murni. Jadi saya udah inkrah hukumnya, udah tidak ada lagi masalah hukumnya. Nah, jadi saya rasa kenapa saya tidak harus ada acara syukuran. Jadi hari ini tercipta itu alasannya dia untuk syukuran dan sekalian rilis lagu apa namanya, lagu Demo Derita itu. Demo Derita itu kan yang nyanyikan dulu mungkin gak merasakannya, tapi saya merasakan sendiri. Jadi nanti aku duet sama Mbak Tessa Mariska. Walaupun suara kami jelek, nanti mungkin kalian bisa dengar nanti. Mungkin itu aja, mungkin ada pertanyaan. Bang, ini mungkin bikin lagu ini karena terinspirasi abang di dalam penjara kemarin atau seperti apa, Bang? Oke, jadi lagu ini sebenarnya nggak ada inspirasi. Jadi waktu itu saya sama Mbak Tessa Mariska jalan ke Sentul, kebetulan muter lagu. Saya bilang ini lagu kayak enak ya gitu. Ayo kita rekam yuk gitu kan. Saya hubungin Dian Gaul, ternyata kita rekaman, jadilah itu lagu. Nah, setelah itu jadi lagu, 6 bulan kemudian saya di penjara. Kisah nyata. Jadi kisah nyata gitu. Jadi tadinya nggak ada apa namanya, nggak ada tujuan untuk itu gitu. Hanya pengen nyanyi keren-kerenan aja gitu kan. Akhirnya jadi dia masuk penjara. Tapi nggak apa-apa. Itu semua jalan hidup, takdir hidup yang harus dijalanin. Seperti itu. Ada hikmahnya, iya. Dan saya juga sekarang buka kantor baru, namanya ITG, Indra Tarigan Kirsa Partner. Anggota saya untuk sementara itu ada 6 orang. Ini sama salah satu namanya Fernando Sembiring tidak datang tadi karena berhubungan sakit. Kalau ada kalian butuh bantuan hukum mau datang ke kantor aja. Pembuatan kantor baru dari apa, menginspirasi dari abang kemarin masuk sekolah? Enggak, inspirasinya itu sebenarnya gini. Sekarang kan kantor-kantor pengacara banyak banget ya. Jadi saya pikir saya kan Surya, saya juga kan udah punya nama. Kenapa saya nggak bikin langsung sendiri lagi aja gitu? Ya itu tujuannya sih, bukan masalah ada apa-apanya enggak. Dan tujuannya hanya untuk memberi bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan hukum. Baik dia ada duit, baik ada nggak ada duit, ya kita bantu. Yang lebih bagus lagi yang ada duitnya sih sebenarnya. Balik lagi ke lagu Tembok Derita. Ini keikut sertaan Kak Tessa gimana? Memang sudah, Kak Tessa nih yang cocok nih untuk dampingin apa fit. Ya kayak aku bilang tadi, kita jalan itu kita nggak sengaja muter lagu di mobilnya dia, kok enak ya. Terus kita nyanyi iseng-iseng, kok cocok ya. Ayo yuk kita rekaman itu aja. Kak Tessa sendiri ada masukan juga nggak untuk pengindasan di lagu Tembok Derita itu? Justru gini nih, Bang, ini lagu aku nggak ngerti, ini kisah nyata. Tadinya cuma iseng, Bang Indra juga cuma iseng karena suka dengan musiknya. Terus Bang Indra minta musiknya dibagusin, jadi musiknya di-DJ-in. Ternyata dengan kita rekaman lagu begitu, itu aku nggak ngerti rohnya gimana. Justru yang dialami Bang Indra sendiri. Jadi ceritanya Bang Indra di balik Tembok Derita, Bang Indra mengharap Pak Jaksa supaya segera disidang. Jadi itu ceritanya bikin saya sedih. Setelah saya bikin klip itu, saya justru waktu Bang Indra masuk, saya paling terpukul. Saya pikir kenapa kita bikin lagu ini ya, sehingga dia mengalami dan tadinya kan tidak pernah ada masalah. Masuk juga bukan karena masalah narkoba, bukan masalah korupsi, bukan masalah apapun kriminal, hanya masalah serang-serangan biasa ya, sosmed. Itu yang bikin saya, wah ini lagunya masuk banget ke Bang Indra, sehingga Bang Indra menjalani. Ada pertanyaan lain masalah lawan saya atau gimana? Sekarang gimana Bang komunikasinya mungkin? Sama siapa? Yang sampai kemarin. Sama siapa?
NM. Ya, NM. Oke, saya sama Pak Nikita Mirjani itu sebenarnya udah tidak ada masalah, dalam arti saya udah inkrah, putusan saya udah jelas. Tapi dia masih proses hukum, di mana dia status kasusnya itu sekarang naik ke tahap penyidikan. Artinya berarti 2 alat bukti itu udah cukup untuk nanti ditingkatkan lagi tersangka, kan seperti itu. Nah, tapi saya di sini hanya untuk mencari masalah kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Supaya jelas salah atau nggak salah. Kalau memang nggak salah di SP3, kalau memang salah di proses hukumnya, kan gitu. Nah, makanya saya minta juga sama Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Bapak Kapolri, Bapak Mabes Polri, dan khususnya Bapak Jokowi, di mana kemarin Bapak Jokowi memang menyatakan bahwa negara ini negara hukum, tidak ada yang kebal, ya semua harus diproses. Gitu. Tapi ketika nanti memang dia nanti diproses minta maaf ke saya secara langsung ataupun nanti media, saya nanti tidak menutup kemungkinan untuk damai dengan dia. Nggak masalah. Kenapa? Karena sudah saya rasakan di dalam, dia juga sudah rasakan di dalam. Kasihan, anaknya kecil. Intinya cuma satu. Dia minta maaf ke saya, minta maaf ibu saya. Ayo kita ketemu, aku cabut laporan, kita damai. Itu aja. Berarti bisa dibilang sebenarnya itu kasusnya masih berproses, cuman masih gantung aja. Bukan gantung, masih proses. 2 minggu lalu saya dapat SPDP, itu perkaranya sedang digelar di Polda Metro Jaya karena handphone, flash disk, akun Instagram saksi-saksi saya udah dipanggil ambil semua dan udah dilep. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Berarti belum ada dari Nikmet sendiri belum ada upaya untuk kayak komunikasi minta maaf pun sampai sekarang belum ya Pak? Kalau dari dia belum ada upaya minta maaf. Tapi kalau seandainya dia minta maaf, minta ketemu sama saya welcome. Nah, saya juga sebenarnya kasihan sama dia karena gini, dulu sebelum kita